aku, pasti konsekuensinya udah harus aku terima apapun itu. Dan insya Allah mau baik atau buruk nanti ke depannya hasil putusan, aku tetap dampingi Mas Vicky. Sudah. Yang pengen aku, dalam kondisi apa? Hingga menua dong. Kemarin juga sedikit ada mungkin masalah juga tuh Bang ya di balik itu ya. Gimana Bang sejauh ini perkembangan yang kemarin tuh Bang, kira dituntut menjadi 8 bulan itu Bang? Ya ini Boleh dong Bang sedikit. Ini sebagai bentuk mungkin istri aku untuk kayak udahlah sayang, kita balas dengan karya gitu. Apapun juga suasana hati kamu aku tahu. Udahlah ini kan malam weekend juga. Yuk kita sama Libi ke studio biar kamu recording, aku anterin terus. Ya sejauh ini alhamdulillah lah, adik aku juga nanyain perkembangannya bagaimana di persidangan. Istri aku banyak dikelilingi. Bahkan hari ini ada adik aku juga, kan baby juga pada ikut gitu-gitulah, support lah pokoknya. Apapun siap aku akan hadapi nanti karena putusannya masih bulan depan lagi gitu. Kak Kelina sendiri kemarin gimana Kak akhirnya melihat keputusan itu menjadi kayaknya kan berat juga tuh 8 bulan ya, akhirnya juga ibunda Bang Vicky sempat nangis juga, akhirnya meluk, gimana tuh? Ya kaget lah, shock lah pasti, maksudnya kan dalam rumah tangga, apalagi kita baru, bukan seperti ini yang sudah diharapkan. Tapi balik lagi dalam rumah tangga itu, apalagi aku memilih seorang sukses untuk menjadi suami aku, pasti konsekuensinya udah harus aku terima apapun itu. Dan insya Allah mau baik atau buruk nanti ke depannya hasil putusan, aku tetap dampingi Mas Vicky. Sudah. Yang pengen aku, dalam kondisi apa? Hingga menua dong. Depan jomblo nggak boleh. Nggak boleh. Depan jomblo nggak boleh. Nggak boleh. Yang berada situ tetap aja begitu, pangku-pangkuan. Sempet jadi kayak ini juga nggak sih, kontroversi juga, kira menyimpan kayak kesel atau dendam gitu sama mantan istri, mungkin maaf nih Bang ya? Enggak lah. Enggak. Udah masalah. Bukan masalah gini, saya pribadi ya, saya itu tidak ada dalam masalah saat mereka berdua punya masalah itu kan, karena aku belum ada dalam kehidupannya Mas Vicky. Nah, sekarang itu bukan, maaf ya, bukan aku nggak suka atau membenci sosoknya gitu. Cuma yang aku pikir, aku kan bicara sebagai perempuan aja di sini. Kalau misalkan memang harusnya bukan kesalahan dari pihak si suami gitu. Mereka kan waktu itu mas suami istri, jadi bukan kesalahan dari pihak suami. Cuma bagaimanapun nanti ya tinggal keputusannya dari jaksa dan hakim itu sendiri. Yang penting dari abang aku pembuktiannya adalah ketika ditimpa seperti itu, tapi kan dibalasnya dengan karya, dan insya Allah meledak. Yang pasti tidak ada dendam. Udah, Saya juga nggak ada dendam. nggak mau komentar banyak. Cuma yang aku akan tetap mensupport apapun itu yang positif maksudnya. Bang Vicky. Nah, tapi Bang Vicky melihat Mama sampai segitu sedihnya menangis sesenggukan gitu, gimana perasaan Bang Vicky? Ini kan di media rame nih, dituntut 8 bulan Vicky Prasetyo nangis. Sebenarnya nggak gitu biasanya. Dia itu gini loh, kelemahannya dia sebenarnya bukan dia sendiri, Mas Vicky tuh Saat bukan dibacain tipe- tuntutan tuh aku biasa malah aja. biasa aja, tapi pas di saat yang dibaca tuntutan itu yang sedih aku, karena aku ada di dalamnya waktu itu kan. Nah, dia itu akan sedih di saat dia melihat orang-orang yang dia cintai nangis. Jadi nangisnya itu bukan karena mendengar tuntutan itu sendiri, tapi nangis itu karena melihat orang-orang yang dicintai itu nangis gitu. Jadi kelemahannya tuh di situ gitu. Kalau misalkan untuk menghadapi tuntutannya, ini orang tuh udah kasarnya tuh udah tambeng banget untuk yang namanya gitu, karena dia tuh siap banget. Bukan berarti aku membela di sini karena dia suami aku, enggak. Memang aku udah tahu karakter dia, ya udah, gua akan hadapin apapun itu, mau jelek mau bagus, udah gua akan hadapin gitu. Kan sebenarnya maksud aku ya alhamdulillah ya hari ini belakangan ini Allah memberikan banyak rezeki, program-program aku yang ya banyak alhamdulillah, dari semua TV A ke TV B ke TV C semuanya ada. Itu kan udah cukup. Nah, tapi masih ada membawa dan mengikut sertakan mau nggak mau, kayak ibu aku jadi ikut pikiran, anak-anak aku tiba-tiba datang ke pengadilan gitu. Terus rame lah semuanya gitu loh. Kayak ya istri aku semua, jadi kan mereka kan nggak layak untuk dilibatkan di situasi itu gitu. Tapi kan sebenarnya kalau aku tuh nangis ya, cuma yang dia bilang udah kamu nggak usah sedih kok, aku akan hadapin ini. Jadi dia ngajarin banyak ke aku untuk yang namanya kita hadapin apapun itu masalahnya gitu. Ya sekarang sih aku kelihatannya nggak sedih ya. Kalau kemarin aku nangis sampai semalam, sampai tadi pagi dia bilang udah sayang. Oke, yaudah. Sekarang nggak sedih. Tapi kalau misalkan nanti hal terburuk yang kami terjadi, mungkin kelemer juga sih akunya gitu. Jadi kalau sekarang udah nggak mau terlalu pikirin, karena kalau terlalu pikirin juga capek nanti yang ada gitu. Yang pasti dalam waktu 1 bulan ini ya sayangnya, kayak dia berkarya lagi, syuting, mencari uang segala macam, udahlah gitu. Tapi pada dalam waktu 1 bulan ini masih ada
waktu untuk memberikan perawanan bang ya. Ya, pembelaan. Apa nih pembelaannya bang nih? Ya kuasa hukum sih itu nanti akan memberikan pembelaan dalam pledoi nanti pada tanggal 29 Juli. Itu aku nggak tahu ya kalau nanti 29 Juli itu langsung diputus atau ada sela dulu untuk nanti diputus, itu semua majelis hakim lah yang cuma aku sih ya serahkan aja lah semua permasalahan ya, makanya aku mengisi hari-hari aku sama istri aku sama adik aku dengan kayak ya recording, membuat ini kan single perdananya. Aku belum pernah punya single-singlean dalam karya hidup aku selama berapa tahun ya, kecuali kalau band metal ya udah beda lah, itu kan genre indie label yang memang udah komunitasnya tersendiri. Nah kalau secara entertain, secara mainstreamnya ini aku baru nih punya single lagu gitu loh. Dia mengisi hari-hari selama 1 bulan dengan hal positif. Ya, Karena akhirnya okay, bisa guys. ngeliat Bang Vicky bergoyang nanti. Iya, ini aku apalagi dangdut lagi. Itu baru banget nih. Okay, Bang, guys. terakhir bang ini, terakhir buat bang, maaf bang, jika seandainya nih bang keputusan itu akhirnya benar-benar terjadi dan abang dilakukan 8 bulan itu, mungkin gimana bang nanti bang, atau Kak Kalina sendiri sebagai sang istri menguatinnya, kesiapannya sendiri? Ketika seandainya ya, Iya. kalau bisa gitu. Saya tidak mau membayangkan hal yang terburuk. Oke. Hal terburuk kalaupun jadi kita bisa ada lah ya. Cuma aku lagi nggak mau membayangkan hal buruk. Karena kalau misalkan aku bayangin hari-hari aku nanti malah nggak enak. Oke. Jadi udah jalanin aja dulu. Karena kan ucapan doa tuh Kak. Nah sambil kita mikir nanti bagaimana. Tapi kalau untuk mikirinnya aku nggak mau terlalu mikirin banget itu sih semua. Ya, hadapin aja. Tapi secara pribadi memang benar-benar nggak ada masalah apa-apa ya sebenarnya sama sang mantan atau gimana? Maksudnya masalah apa? Masalah pribadi lagi atau gimana? Enggak, udah selesai, tutup buku, rumah tangga aku sama dia udah sama-sama berakhir. Kalau kita bicara yang buruk aja nggak ada habisnya, karena biar bagaimanapun juga dia pernah ada dalam hidup aku sebelumnya gitu loh. Terus juga sekarang aku udah nggak mau dan tidak mau, pilihannya udah menghadapkan kepada proses hukum. Aku udah menjalani rangkaian sidang dari mulai didakwa sampai mulai saksi sampai kemudian tuntutan, nanti kita ada pembelaan sampai putusan, ya udah semua udah berjalan gitu loh. Oke, Bang. Tinggal kita hadapi aja apapun putusannya gitu. Yakinlah pokoknya bahwa kita berdiri di atas kebenaran. Insya Allah juga nanti ada pertimbangan hakim. Baik.